Ini kalau jam 3. Iya, Bu. Jadi kita mundur. Ini juga ada beberapa teman Anda yang Iya, izin salat, Bu. masih salat dulu. Kami minta izin juga nanti, Bu, sekitar jam 16 salat asar. Nah, di Aceh. Oh, Aceh belum ya? Belum, Bu. Jam 16 nanti. Di Aceh belum, Bu. Iya sih. Ya, kita mulai saja ya untuk sore hari ini. Ya, kita bertemu kembali di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ya, kalau penulisan karya ilmiah itu pasti bayangannya, wah ini bikin tesis ini, wah ini bikin artikel ini. Ya memang seperti itu. Ya, ya, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya dalam kondisi sehat untuk kita mencermati mata kuliah kita. Jadi sebenarnya mata kuliah kita itu banyak prakteknya ya, karena yang penting itu actionnya, ya, action dari Bapak Ibu semua ya, Mas dan Mbak semua. Ya nanti untuk awal ini kita lihat aja lah kita seperti apa ya, melihat secara global dulu ya, apa itu karya ilmiah ya, seperti apa nanti kita bisa mensubmit ya, sehingga artikel kita itu bisa diterima, bisa dipublish. Ya baik, untuk yang pertama ini saya akan mengenalkan dulu dengan misalnya RPS ya, atau modul handbook untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Ya, saya share dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini modul handbook untuk penulisan karya ilmiah. Ya, yang menyusun koordinatornya adalah Pak Mas Sudah. Nah, ini kalau kita lihat ini aja CLO-nya ya. CLO-nya. Ya, CLO-nya kita bisa lihat di sini bahwa nanti Anda semua itu bisa men-search ya jurnal internasional ya yang berindeks ya, bisa Scopus, bisa Thomson. Ya, kemudian bisa mendapatkan ini ya topik riset ya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan inspirasi topik apa yang akan kita teliti, yang akan kita tulis, kita memang sebaiknya berselancar dulu ya, melihat-lihat jurnal-jurnal yang ada seperti apa, sehingga kita punya inspirasi ya untuk mendapatkan topik riset. Kemudian bisa menuliskan manuskripnya, naskahnya ya. Naskahnya, kemudian bisa menganalisis ya, dari hasil studi atau penelitian atau kajian ya. Kemudian dapat menulis, ini istilahnya cover letter ya. Cover letter itu kayak kata pengantar, surat pengantar ya. Surat pengantar. Karena kalau kita mau mengirimkan artikel kita ke salah satu editor, ya kita sebaiknya membuat cover letter ini. Jadi kayak surat pengantar gitu ya. Jadi untuk supaya
editor itu mengetahui sebetulnya topik kita itu seperti apa, ya, cover letter. Kemudian bisa submit artikel ke jurnal internasional maupun dan atau ya international conference. Ya, jadi memang hasil akhir dari mata kuliah ini Bapak Ibu semua atau Mbak dan Mas semua itu bisa memiliki manuskrip ya, artikel yang disubmit ya ke ini international journal atau international conference. Karena memang salah satu syarat ya supaya Anda bisa dinyatakan lulus itu kan harus memiliki suatu naskah ya yang termuat di jurnal internasional atau Anda mengikuti international conference. Nah, jadi di sini dari CLO ini nanti kontennya kita bagi-bagi ya. Ini ada beberapa topik ya, konten. Jadi kita ke pendahuluan dulu, kemudian kita lihat-lihat ya, Scopus, ORCID ya. Kita melihat jurnal-jurnal internasional. Kemudian kita bisa memilih ya salah satu topik. Kemudian bagaimana trik dan tips untuk menulis jurnal. Kemudian menulis judul, abstrak, keyword, pendahuluan, ya, introduction ya. Kemudian menuliskan konten. Ya, biasanya di jurnal internasional itu menggunakan struktur ini, IMRAD, introduction, method, result, discussion. Jadi strukturnya seperti ini. Tapi dikembalikan lagi ke masing-masing jurnal ya, karena mereka punya istilahnya gaya selingkung yang masing-masing. Ya. Tapi kebanyakan isinya ini, cuma ini. Kemudian analisis hasil riset tadi, kemudian menulis analisis dan discussion, menulis cover letter, kemudian memilih dan mensubmit ke jurnal internasional. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan semuanya adalah action ya, bagaimana Anda nanti bisa menulis ya, atau memilih topik dulu lah. Topik, kemudian bisa menulis, mulai dari judul, abstrak, keyword, dan seterusnya. Nah, nanti kita supaya punya wawasan seperti apa jurnal yang bisa publish, ya, yang bisa diterima oleh salah satu jurnal yang berindeks. Jadi nanti Anda semua saya beri apa ya, ya istilahnya beri kesempatan atau istilahnya beri tugas lah untuk Anda melihat-lihat dan menentukan 2 jurnal yang coba nanti Anda review seperti apa tulisan mereka, ya, scientific paper, ya. Kemudian Anda nanti setelah menemukan suatu topik, ya, kemudian Anda coba buat ya jurnal tersebut
istilahnya draft dulu lah, draft dulu manuskripnya. Kemudian kita lihat sama-sama ya, nanti Anda bisa mempresentasikan salah satu skrip satu skrip yang ada memang concern di situ. Ya, ini adalah nanti setelah selesai ya, naskahnya itu ya Anda kumpulkan sebagai salah satu hasil ya, dikumpulkan di mata kuliah ini, kemudian Anda juga Anda kirimkan ya, Anda submit ke tadi, bisa ke jurnal internasional, bisa ke konferen. Kalau yang konferen internasional itu di UNY itu biasanya 1 tahun sekali, itu di bulan-bulan mulai Oktober, November ya, sekitar bulan-bulan itu ada seminar internasional. Nah, biasanya mahasiswa S2 itu masuk di situ, ikut konferensi di situ. Makanya sekarang Anda bisa mulai membuat naskah ya, dan itu besok bisa Anda ikutkan di salah satu seminar internasional yang ada di UNY. Nah, biasanya di tempat kita itu setiap tahun itu di ISELinfo ya, untuk yang elektronik informatik itu ada seminar internasional yaitu ISELinfo. Itu biasanya sekitar bulan itu Oktober November itu ya. Jadi Anda bisa siap-siap di situ. Nah, ini untuk beberapa literatur ya yang bisa Anda gunakan. Nanti kita coba lihat yang literatur yang pertama ini ya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih 7 step ya untuk publishing di jurnal scientific. Ini silakan nanti bisa dicari. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu secara umum. Kemudian yang 4 ini kebanyakan ke biomedical ya, ke biomedical science. Nah, ini nomor 6 ya. 6 ini juga bagaimana menulis ya sebuah paper scientific dan submit ke jurnal. Nah, itu untuk kuliah kita. Ya. Jadi kalau Anda semua nanti bisa publish ya, bisa submit dan publish. Nah, itu paling enggak 1 kunci sudah Anda pegang. Ya, kunci sudah Anda pegang. Nah, kalau yang ikut seminar internasional yang ISELinfo itu biasanya nanti naskah yang masuk di seminar itu nanti akan dimasukkan ke jurnal fisik ya, bisa itu dipakai untuk syarat lulus S2. Saya coba akan menunjukkan ya beberapa ya tadi yang saya sampaikan ini. Salah satu referensi yang tadi ya di bawah tadi. Nah, bagaimana kita melakukan ya 7 step ya untuk supaya kita itu akan mempublish ya ke jurnal scientific.
Ini kunci-kuncinya yang disampaikan oleh penulis. Ini poin-poinnya aja ya. Jadi yang pertama, jangan terburu-buru mengirimkan artikel Anda untuk publish. Ya, biasanya kan penulis itu inginnya begitu selesai nulis langsung dikirim, ya, dikirim ke editor. Nah, sebaiknya ya sebelum Anda mengirimkan ya naskah Anda, itu cobalah di sini sarannya dibaca ulang, ya, dibaca ulang di kesempatan yang lain, waktu yang lain, coba dibaca ulang. Kadang-kadang sekarang kita baca, kayaknya sudah lengkap, sudah bagus begitu ya. Cobalah dibaca lagi, ya, dibaca lagi di waktu yang lain. Nah, nanti akan didapat, oh ternyata masih ada yang kurang ya. Nah, jadi perlunya dibaca ulang lagi. Nah, yang lebih bagus lagi, Anda bisa memberikan naskah artikel Anda itu minta tolong kepada teman, ya, teman untuk dibaca, kemudian barangkali nanti ada feedback, ya, feedback untuk perbaikan naskah. Ya. Karena kalau kadang-kadang kalau kita baca sendiri itu sepertinya udah bagus, tapi kalau dibaca orang lain, nah kelihatan masih ada kekurangannya. Ya, jadi untuk mendapatkan feedback. Kemudian step yang kedua, Anda pilih ya outlet publikasi yang sesuai, ya, karena kita nanti bisa lihat bahwa banyak sekali jurnal, ya. Nah, kita kan harus pilih jurnal mana yang sesuai dengan artikel kita. Ya, kalau misalkan Anda akan menulis tentang yang terkait dengan electronics dan informatics, ya, berarti kita harus mencari jurnal yang memang dikhususkan untuk elektronik dan informatik. Ya. Itu juga kalau mau menulis tentang vocational education, berarti harus pilih jurnal yang memang dia concern di vocational education. Ya, jadi harus jeli ya mencari jurnal yang tepat. Kemudian yang ketiga, baca tujuan dan ruang lingkup dan pedoman. Nah, pedomannya ya secara jeli. Ya, ini pedoman atau guideline, ini tadi saya sampaikan bahwa setiap jurnal itu mempunyai suatu aturan yang tertentu, ya, kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Ya, jangan sampai keluar dari format. Ya. Sebagai contoh, bagaimana untuk penataan gambarnya, kemudian cara penulisan tabel, kemudian cara penulisan referen, ya, itu bisa kita ikuti sesuai dengan panduannya.
Nah, ini jadi kalau tidak sesuai ya dengan jurnal tersebut, tidak sesuai dengan panduan tersebut, bisa-bisa nanti di-reject. Ya, jadi naskah kita di-reject. Nah, yang parah lagi kalau naskah kita itu tidak menuruti ya aturan atau panduan itu sudah di saat dikirim ya kita mengirim langsung di reject ya sebelum sampai dibaca oleh reviewer itu sudah di reject ya istilahnya di desk rejection. Kemudian yang keempat, buatlah kesan pertama yang baik ya untuk judul dan abstrak. Ya, jadi buatlah judul yang menarik ya, menarik. Jadi begitu dibaca, oh sepertinya menarik ini, gitu ya. Kemudian di abstrak ya, abstrak juga karena pertama kali yang dibaca itu kan abstraknya. Nah, judul yang baik itu harus bisa merangkum ya, merangkum apa yang akan Anda tulis ya, merangkum tema, kemudian bisa mencerminkan apa sih kontribusi yang diberikan ya untuk baik itu teori maupun untuk praktisnya. Kemudian di abstrak itu juga harus secara hati-hati, teliti, Anda bisa menunjukkan tujuannya tuh apa, tulisan itu, skupnya apa, ya, dan sebagainya, metodenya yang digunakan apa, datasetnya seperti apa. Ini harus kita masukkan di abstrak. Nah, inilah yang biasanya akan dibaca pertama kali. Nah, yang kelima, kalau Anda sudah yakin tulisan itu sudah betul, ya, kemudian Anda sudah mencoba melakukan ini mencari feedback ya dari teman Anda yang satu bidang. Kemudian ini Anda perlu ini editing secara profesional ya. Jadi seperti apa ya istilahnya penyunting ya, penyunting. Ya, penyunting. Jadi tidak hanya cukup mengoreksi maksud saya gini, jadi dia mengoreksi juga teksnya, kemudian dilihat referensinya itu sudah betul belum, kemudian penyajian tabel dan gambarnya itu sudah betul atau belum. Nah, jadi ini perlu penyunting ya yang profesional. Bisa pakai Grammarly ya untuk melihat susunan kalimatnya itu. Bisa pakai Grammarly. Nah, ini yang keenam. Ini submit a cover letter ya berbarengan dengan manuskrip. Jadi
cover letter tadi kan istilahnya seperti surat pengantar, ya, surat pengantar. Jadi Anda bisa menuliskan di surat pengantar itu bahwa penulis atau Anda itu meyakinkan bahwa tulisan Anda itu memang sangat penting, ya. Kemudian ada kebaruannya. Kebaruannya di mana, ya, itu bisa Anda sampaikan di situ. Kemudian bisa disampaikan juga bahwa naskah Anda itu sudah pernah dibaca atau dibaca lah istilahnya, dibaca oleh siapa, itu perlu disampaikan di situ, di kata pengantar ini. Jadi ini, ya, bisa disampaikan juga bahwa manuskripnya itu sudah pernah mendapatkan feedback, ya, sebelum disubmit. Nah, yang ketujuh ini, kalau naskah kita itu sudah kita kirimkan, kemudian sama editor sudah diterima, kemudian nanti disampaikan untuk direview, ya, oleh reviewer. Nah, disitulah nanti ada kemungkinan, ya, bahwa naskah Anda itu akan dikembalikan untuk dilakukan revisi. Nah, saat naskah Anda itu nanti dikembalikan untuk revisi, Anda harus melakukan perbaikan, ya, sesuai dengan masukan-masukan dari reviewer. Kemudian jangan lupa dikirim kembali sebelum batas waktu yang ditentukan. Biasanya kan ada batas waktunya, ya, harus dikirim kembali kapan. Nah, seperti itu. Jadi harus menanggapi revisi dengan teliti, kemudian komentar-komentarnya itu apa, masukan-masukannya harus kita perbaiki, kemudian dikirim ulang, jangan sampai lewat batas waktu. Dan bisa jadi proses revisi itu tidak cuma sekali, ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, seperti itu. Tapi lebih baik revisi daripada di-reject di awal, ya, begitu masuk langsung di-reject, nah itu kan rasanya kok seperti sia-sia, gitu, ya. Ini 7 langkah, ya, yang bisa kita lakukan kalau kita akan mempublish, ya, mengirimkan naskah artikel kita ke dalam suatu jurnal. Nah, kalau di UNY, ya, saya lihatkan di sini. Di UNY itu ada jurnal ini, ya, Cakrawala Pendidikan. Ya, Mas Dani, ya. Ini sudah Scopus ini, ya. Sampun, Bu. Ya. Ini sudah Scopus Q3 ini. Q3. Kemudian yang bisa dipakai juga kita adalah Sinta 2. Sinta 2. Ini Q3 jelas bisa, ya, untuk persyaratan untuk lulus S2. Q3 itu punya kita itu ada di Elinfo. Nah, kayaknya Sinta 2 itu Elinfo kayaknya, Bu. Elinfo, ya, Elinfo. Kita Elinfo. masuk. Oh, di kedua ini. Sheet berikutnya. JPTK juga sudah Sinta 2.
Ya Mas Dani, JPTK ya. Tahu saya baru Elinfo, Bu. Oh baru Elinfo. Oke. Ya, ini nih Elinfo. Electronics, Informatic, and Vocational Education. Ini sudah Sinta 2. Jadi kalau mau dipublish di sini juga bisa. Ya, coba kita lihat. Ya, ini tadi Anda nanti bisa coba-coba cari ya artikel-artikel yang sudah dipublish di sini. Ini Bu Ratna ini nulis di sini. Nah, ini contoh ya untuk jurnal yang ada di SLinfo. Coba kita klik, bisa nggak ini? Oh, abstrak ya. Ya. Abstraknya yang bisa kita lihat. Coba ini. Nggak bisa lihat naskahnya. Ya, kita lihat abstraknya tadi. Bisa kita lihat. Itu yang ada di UNY ya, bisa Elinfo. Ya, Elinfo itu jurnalnya. Kalau yang ASLinfo itu kalau pas seminar internasional. Nah, sekarang kalau Anda mau mencari jurnal, ya lewat apa biasanya? Mencari artikel. Google Scholar. Oh iya. Biasa pakai Scholar ya. Google Cendekia. Ya, Google Cendekia. Google Di Scholar. ResearchGate. Apa Mas Aziz? ResearchGate. Oh ya, juga bisa. Kalau misalnya pakai Google Cendekia, ini juga sudah saya bukakan di Google Scholar ya. Nanti kan masuknya di sini. Nah, misalkan Teaching Factory. Ya. Nah, ini sudah terbiasa ya semuanya untuk mencari tulisan-tulisan yang terkait dengan apa yang akan Anda concern ya. Google Scholar, kemudian bisa lewat Scopus. Tetapi tidak tahu sudah bisa masuk nggak ya mahasiswa ya? Bisa, kayaknya kemarin sempat UNY kan ada brought to you by UNY gitu. Berarti sudah bisa masuk ya di Scopus ya, mencari artikel lewat Scopus sudah bisa ya. Cuman sepertinya lebih mudah kalau lewat jaringan di kampus. Kalau yang di luar kampus kayaknya harus pakai yang remote access. Iya, pakai remote access nih. Pernah coba Mas Mahendra? Coba. Ampun, bisa kok Mas. Oke. Oh, ya. Kalau saya coba ya, saya mau misalkan ventilator yang pakai IoT. Ya, coba. Nah.
ini ditemukan ada 8. Bentar saya cari. Ini ya. Nah. Ini rasanya Mas Fardiansah ini. Sangar. Mantap. Nih sudah ada nih Mas Fardiansah. Ya ini yang saya katakan tadi, Anda lewat SL Info, ya SL Info di seminar internasional. Nah nanti naskah yang ada di seminar itu nanti diberikan lagi ke Anda untuk misalkan diperbaiki susunannya. Nah, kemudian nanti akan dikirimkan ke Journal of Physics. Jadi nanti kalau itu sama editornya sana diterima ya udah langsung dipublish di Journal of Physics. Ini saya pakai Scopus bisa di rumah. Mungkin kalau mahasiswa harus di kampus ya. Mungkin loh, ya. Ada cara tersendiri Bu itu Bu. Bisa, Pakai ya akses ke LCCR atau gimana Mas? Ini remote access. Ya. Enggak, nanti bisa Anda coba lewat jalur mana gitu ya. Kemudian ini saya mau menunjukkan. Nah, di Sinta. Nah, di Sinta ini kita bisa melihat, nah ini dokumen yang ada di Scopus, itu yang nomor 1 adalah UI. Jadi ini 10 besar ya. UI, ITB, UGM, IPB, ITS, UNER, UNHAS, UNDIP, UB, dan UNS. Nah, ini merupakan salah satu juga nanti dukungan Anda ya, agar yang terpublish itu di UNY banyak sehingga bisa meningkatkan, paling nggak bisa masuk di deretan ini. Ya, salah satu tanggung jawab juga supaya bisa masuk ke sini. Ini kan nggak ada UNY ini. Ini 10 top afiliasi ya, yang publish publikasi oleh Scopus. Kemudian, nah ini, yang tadi Elinfo itu sudah 2 ya, nih di nomor 2 ini. Ini publikasi setiap tahun. Nah, UNY itu masuknya di sini. Ya. Intellectual property ya. Nah, ini biasanya kan itu ada haki, paten, itu UNY bisa masuk di sini. IPR. Kemudian buku masuk di nomor 10. Masuk di nomor 10. Ya, nanti kalau setiap Anda nanti bisa tembus ya ke Scopus, bisa menaikkan jumlah ya, dokumen yang dari UNY yang bisa tembus ke Scopus. Nah, ini untuk kita lihat perbandingan untuk PT ya. Saya lihat di Sinta.
Oh, ini tadi yang kita buka tadi. Oh ya, ini tadi saya coba tunjukkan. Oh ini, ya ini tadi yang. Nah ini kalau ya yang tadi yang sudah masuk di Journal of Physics tadi, kalau kita lihat coba seperti apa. Ya. Jadi judulnya kita buat semenarik mungkin supaya bisa menggambarkan apa yang akan kita sajikan. Nah, ini kan kebetulan kemarin kan COVID-19 ya. Saat COVID-19 bagaimana membuat ventilator monitoring system ya dengan menggunakan IoT. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan ya tujuannya itu apa, kemudian metodenya menggunakan apa. Metodenya menggunakan ini ya 4D, kemudian data koleksinya melalui apa, pengujiannya seperti itu. Itu kita tulis di abstrak. Nah, kemudian di introduction-nya, nah di introduction itu kita bisa menuliskan. Misalkan sudah ada penemuan sebelum kita, bisa kita tuliskan di situ. Kemudian kita bisa menyatakan ini loh kebaharuan dari apa yang akan yang saya temukan. Kalau sudah ada bisa ditambahkan di introduction ini. Ya, kemudian setelah introduction ini pakai ya, setelah introduction metodenya apa, kemudian yang ketiganya ini metodenya kita jelaskan semuanya mulai dari perancangannya, kemudian alatnya, hasil pengujiannya, kemudian yang ketiga konklusi. Ini lebih simpel ya, cuman introduction, method, konklusi. Jadi memang panduan dari masing-masing itu kan beda, ya, dari masing-masing jurnal beda. Ya, ini pustakanya. Ini kemudian contoh lagi ini. Nah, ini kebetulan saya menulis tentang pendidikan vokasi di pesantren, ya. Satu pendekatan model ini JTED Malaysia ini. Nah, di JTED itu dia sudah ada format bakunya, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam format itu. Kita tidak mengubah susunannya, tinggal kita masukkan introduction, kita masukkan introduction-nya, kemudian metodenya. Nah, ini ada result dan discussion. Ini sudah ditentukan dari sana itunya, formatnya. Konklusi. Jadi gaya selingkung ya istilahnya itu menyesuaikan. Untuk syarat bahwa Anda itu bisa lulus ya selain tesis kan harus karya tulis ya. Itu sebagai penulis pertama. Ya, sebagai penulis pertama. Itu bisa dipakai. Jadi Anda boleh sih misalkan berdua atau bertiga begitu ya.
Tapi yang dipakai untuk syaratnya itu Anda penulis pertama. Gitu. Ya, barangkali kita bisa sharing. Ibu mohon bertanya. Ini siapa dulu ya? Taufik dulu atau Mahendra dulu? Oh, Mas Taufik dulu. Mas. Kalau saya terkait itu Bu, apa? Ini kan misalnya tujuan dari khususnya di mata kuliah ini kan kita bisa paling nggak bisa submit jurnal ya Bu ya. Iya. Apakah maksudnya apakah diperbolehkan misalkan kita kan di beberapa mata kuliah lain kan sudah memang ada target jurnal, artinya kita menggunakan itu secara bersama-sama untuk dalam tanda kutip untuk menyelesaikan di mata kuliah ini juga gitu, bagaimana Bu? Maksudnya sharing satu jurnal saja gitu untuk jadi mata kuliah lain yang memang ada target jurnal kita pakai di mata kuliah ini juga untuk dalam studi mata kuliah ini juga untuk penyelesaian mata kuliah gitu. Ya, ya boleh ya, boleh karena Anda kan minimal punya satu ya, satu yang tersubmit. Boleh kalau itu mau dipakai untuk penyelesaian di mata kuliah karya tulis ilmiah. Nanti tinggal kalau kontennya kan Anda sesuai dengan mata kuliah tertentu ya, kontennya ya. Kemudian bagaimana mencarinya, ya, bagaimana penulisannya, penyusunnya, introduction dan sebagainya, itu nanti bisa kita di mata kuliah ini. Ya. Kalau ya kontennya Anda bisa pakai konten yang mata kuliah yang lainnya. Yang lain. Monggo Mas Mahendra. Iya. Ibu terkait dengan kalau nanti kan kita juga harus submit, apakah itu harus sampai publish juga? Dan kalaupun misalkan sampai publish, itu nanti untuk masalah funding untuk publication-nya itu apakah ada bantuan dari UNIF? Karena dulu saya pernah ada pengalaman itu kan memang ada bantuan dari kampus, tapi karena waktu itu kalau nggak salah saya IGFCC itu di atas 3 atau 4 gitu kan, memang beda-beda nih gitu untuk kayak contohnya kalau nggak salah Elinfo kalau nggak salah 1 juta kalau nggak salah ya. Nah itu apakah mandiri atau mungkin dari kampus nih kalau Matan Iku? Kemarin itu ada potongan ya untuk mahasiswa UNY, ada potongan untuk biayanya itu. Kalau untuk dosen kan bayar, tapi bayarnya tidak semahal dosen luar. Jadi ada grade-grade-nya seperti itu. Iya. Oh, kemudian itu tadi ya kalau Anda ikut Elinfo yaitu pengalaman ada potongan ya, tadi saya sampaikan mahasiswa ada potongan, tidak tahu berapa, saya nggak begitu paham, tapi ada potongannya. Kemudian apakah harus publish? Publish itu kadang lama ya, publish itu lama. Itu ada surat bahwa itu sudah disubmit ya, sudah disubmit itu sebagai surat pengantar itu bisa. Dan menunjukkan kalau itu sudah accepted submission-nya gitu ya? Iya. Iya, karena kalau revise kan kadang harus 2-3 kali bahkan ada beberapa. Iya, berkali-kali. Biasanya kan kalau kita kirim kan pasti ada balasan ya, bahwa sudah diterima seperti itu. Oke, untuk sementara nonton mohon. Ya. Nanti kalau mohon bimbingannya juga ini karena kadang masih mikir juga, aduh bisa nggak ya, gitu tuh. Nah, makanya nanti mikirnya gitu, bisa nggak ya? Bisa lah ya, insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, jadi nanti kita di awal kita berselansar dulu ya, di minggu besok, minggu kedua dan minggu ketiga kita berselansar dulu, coba nanti laporan apa yang
laporan ke kelas ya waktu kita ketemu, apa yang sudah Anda temukan. Kadang-kadang kita menentukan apa mana yang saya mau pilih judul itu kan kadang-kadang agak susah juga ya. Jadi kita nge-review 2 jurnal yang sudah publish ya. Jadi misalkan Mahindra tarik dua judul, kemudian kita review. Sebelum bisa mereview kan berarti harus baca dulu ya. Jadi supaya kita tahu, oh ternyata seperti ini cara mengungkapkan ya tulisan ya di pendahuluan seperti apa, kemudian di metode seperti apa. Jadi kita review dulu miliknya orang lain. Ya, kita lihat. Bu, saya Bu mau nanya, mau izin tanya Bu. Oh iya, ya silakan. Bu, terkait itu kan tadi kita jadi penulis pertama, terus nanti ada penulis kedua itu berarti boleh berdua kan misalnya. Nah itu apakah harus dari mahasiswa UN-nya juga atau bagaimana Bu? Yang penulis kedua dan ketiga, monggo silahkan. Sama teman sekelas juga boleh, tapi Anda penulis pertama ya. Di luar UN-nya boleh nggak? Pakai penulis pertama. Kalau misalnya itu di luar UN-nya? Boleh. Misalkan Anda dengan, ya misalkan Anda dengan UNJ. Ya, boleh. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu. Tapi harus yang sebidang ya. Iya Bu. Izin bertanya Bu. Iya, silakan Mas Aziz. Kalau misalkan ini Bu ya, kita udah submit jurnal di jurnal A gitu kan, terus kemudian ditolak ya, misalnya di reject, terus kemudian kita coba lagi ke jurnal lain gitu. Ya apa namanya, kita coba apply ke jurnal lain, jurnal B atau jurnal C gitu. Apakah bisa seperti itu Bu? Oh iya. Di sini ya untuk etisnya ya. Kalau kita punya satu jurnal, kita jangan satu naskah, kita jangan memasukkan di 2 atau 3 jurnal berbarengan. Ya. Jangan ya. Kita satu dulu, seperti Mas Aziz tadi, kemudian kok di-reject ya, ditolak. Ya sudah, kalau ditolak kan berarti itu memang naskah kita barangkali tidak sesuai dengan skupnya jurnal itu. Nah, kita coba cari jurnal lain yang lebih sesuai. Boleh kalau sudah di-reject, tapi kalau sebelum di-reject jangan. Barangkali masih proses baru di editor itu ya. Jadi kita nunggu dulu. Oke, baik Bu Mi, matur nuwun. Ya. Mohon maaf Bu, terkait dengan yang pertanyaannya Mas Abdul Aziz tadi. Dulu saya pernah, problemnya saya kebetulan dulu waktu itu submit di IACSIT, nama International Association Computer Science and Informatic Technology. Tapi karena menunggu proses dapat email acceptance-nya itu cukup lama, dan kebetulan di saat yang bersamaan ada call for paper dari jurnal yang lain, terus saya masukkan, kebetulan accept semua, cuman ketika revisi kami cuman ngikut di satu tempat yang kedua karena untuk waktu itu pertimbangannya karena lebih murah gitu. Nah itu karena waktu itu sempat konsultasi juga dengan waktu itu Dr. Bruri, dekan waktu itu. Jadi kalau kayak gitu kan ya karena terpacu satu sama batasan waktu juga gitu itu. Jadi itu sebaiknya. Akhirnya gimana? Akhirnya ada itu enggak? Ada seperti kayak komplain gitu enggak dari jurnal yang pertama? Tidak ada, karena waktu itu pun kami juga tetap komunikasi dengan
karena masalah biaya, kemudian juga revisi. Tapi kami intinya tidak lanjut gitu. Tidak lanjut karena waktu itu juga diundang untuk kita present papernya juga. Gitu. Iya. Tapi ada komunikasi ya ke pihak yang pertama. Itu sama juga ada kenalan juga, dia juga submit ke suatu jurnal, lama nggak ada kabar beritanya gitu. Akhirnya naskahnya itu dimasukkan ke jurnal yang kedua, karena lama, nunggunya sudah lama gitu kan. Nah, setelah itu ada komplain gitu kan. Akhirnya ya jadi itu dia harus memberikan alasan gitu kan. Seperti itu. Tapi ya sempat agak gimana begitu ya, karena kalau ada dua yang sama gitu. Atau bisa kalau lama itu bisa ditanyakan ya di korespondensi ya. Untuk menanggulangi ada komplain dari yang pertama. Iya. Cuman biasanya ada term-termnya. Jadi misalkan di sini nanti submission-nya, di sini masa period revision-nya gitu. Biasanya kan ada seperti itu biasanya. Ya, jadi hari ini kita kan baru berselancar dulu ya tentang karya ilmiah. Itu nanti kita harus nyari di mana yang sesuai dengan skup ya topik kita seperti itu ya. Nah, untuk besok ya kita ketemu lagi, kita coba lihat apa yang sudah Anda temukan. 2 topik ya. 2 topik, kemudian apa yang Anda temukan di naskah itu. Kalau bisa mengarah ke jurnal apa yang akan Anda tulis judulnya tentang skupnya apa gitu ya. Jadi bisa menunjang barangkali. Kalau tentang penulisan itu pustaka pakai Mendeley itu ada yang bisa nggak? Sampun. Sudah bisa. Kebetulan di semester kemarin dengan Dr. Sri itu juga sempat dibahas juga itu. Oh ya. Jadi bagaimana kita menggunakan Mendeley untuk menuliskan pustaka. Boleh bertanya lagi? Silakan. Terkait dengan penulisan ini jurnal itu boleh nggak kalau misalkan saya memang pengen concern di akademik dan saya kira fokus di penulisan jurnal itu kan kayak it's a must thing to do gitu. Jadi saya pengen building portfolio itu misalkan saya sama Mas Farsiensah yang udah pengalaman, terus misalkan saya bantu juga di situ dengan project kami bareng, terus di waktu yang sama atau mungkin beberapa saat kemudian jadi kayak second writer-nya gitu, kayak gitu nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak apa-apa, jadi kita bisa Anda bisa ya, misalkan penulis pertama Mas Mahendra, penulis kedua Mas Fardiansah. Nanti Mas Fardiansah gantian, penulis pertama Mas Fardiansah, penulis kedua Mas Mahendra. Seperti dengan itu. Topik yang berbeda jelas ya. Topik yang berbeda. Nanti di CV Anda muncul dua jurnal. Kan itu juga bisa menaikkan citation kita kalau kita di indeks di Google Scholar kan. Iya. Sekaligus Anda dapat 2 jurnal. Kalau mau bertiga, nanti bisa misalkan Mas Abdul Aziz, Mas Mahendra, Mas Fardiansah saling tukar-tukar tempat gitu ya. Tapi harus ada penulis pertama ya, penulis kedua, tiga tukar tempat ya, itu dapat 3.
Jadi sudah punya gambaran ya, goal apa nanti di mata kuliah kita. Kemudian selain karya tulis itu kan selain makalah ya, dalam hal ini adalah makalah yang ilmiah ya, itu juga kalau Anda kan besok tesis ya. Nah, di dalam Anda menuliskan tesis itu juga jangan lepas dari panduan tesis ya, seperti apa kita ngikuti. Terutama cara penulisannya ya. Kita ngikuti. Ya, baik itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, silahkan nanti Anda bisa lewat di Google di Scholar ya, ataukah lewat manapun ya, coba Anda cari 2 buah artikel, kemudian Anda review. Ya. Nah, baik, saya rasa itu untuk tatap muka kita yang pertama ini. Kita lanjut minggu depan. Ya. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Bu. Ya, saya tutup ya. Ya Bu. Ya, Bu.